Shalom, Rise Generation. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan beribadah pada saat ini. Koko berharap kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang terus setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Teman-teman silakan duduk, silakan mengambil doa teduh, mempersiapkan kita masuk di dalam ibadah. Shalom teman-teman, Rise Generation, Rise for Him. Nats ibadah kita diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi ini Kau boleh berikan satu kesempatan lagi kami masih boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kesehatan setiap kami, kesehatan setiap keluarga kami. Kau tetap cukupkan kami Tuhan di tengah situasi ini. Terima kasih juga Tuhan kami masih dikasih kesempatan untuk boleh sekolah meskipun secara online, masih boleh kuliah secara online. Biar Tuhan kami boleh tetap melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan sekarang kami mau mulai ibadah kami, siapkan hati Tuhan, kami rindu ingin mendengar firman-Mu, ingin memuji nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya kami boleh mendapat berkat yang hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan waktu kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu terakhir di bulan September ini kita masih bisa beribadah. Kiranya ibadah hari ini bisa memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Sekarang kita mau angkat pujian berkenan bagimu. Biarlah Tuhan yang ubah hati kita seperti kasih-Nya. Bentuklah Tuhan, bentuklah. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu.
Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan adalah alasan untuk kita hidup. Dia selalu ada untuk menyertai kita. Mari dengan sukacita dan lebih semangat kita angkat pujian Hidupku Takkan Sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk
ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Meskipun kadang kita tidak mengerti teman-teman dengan apa yang kita alami, dengan rancangan Tuhan pada hidup kita. Satu hal yang kita harus tahu, Tuhan gak tertarik dengan keadaan kita. Dia lebih tertarik dengan hati kita, supaya kita punya hatinya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bawa lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh beribadah pada saat ini. Kami mengakui kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti, bahkan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh teman-teman dimanapun mereka berada. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Amsal pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan 8. Amsal pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman boleh mengikuti. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku bestseller bernama Kyle Idleman. Dalam bukunya yang berjudul Don't Give Up, di dalam salah satu bab mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya demikian. Pada momen keputusasaan, ketika Anda merasa tak ada lagi harapan, apakah Anda menyerah atau Anda akan berseru kepada Tuhan demi mendapat pertolongan? Saya ulang sekali lagi. Pada momen keputusasaan, ketika Anda merasa tak ada lagi harapan, apakah Anda akan menyerah atau Anda akan berseru kepada Tuhan demi mendapat pertolongan? Teman-teman yang dicintai oleh Tuhan, bagi Koko secara pribadi pertanyaan ini sangat relevan bagi setiap kita. Apalagi kita sudah ada di dalam situasi yang tidak mudah selama berbulan-bulan sampai hari ini. Saya tidak tahu persis pergumulan daripada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sudah berjuang, sudah belajar dengan tekun, dengan serius, tetapi
tidak lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Teman-teman ingin masuk di SMA favorit, ingin masuk kuliah di kampus terkenal, ingin masuk di jurusan tertentu tapi dinyatakan tidak lulus. Pasti sangat sedih. Jika teman-teman tidak lulus, saya mau katakan itu bukan akhir dari segala-galanya. Koko tahu itu tidak mudah. Berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Sekarang ayo bangkit. Bangkit kembali dan percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Justru pengalaman tersebut seharusnya membuat teman-teman lebih serius lagi, berjuang lebih giat lagi. Dan juga Koko ucapkan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lulus. Mungkin juga ada di antara teman-teman yang terus berdoa untuk relasi di dalam keluarga supaya semakin harmonis. Tetapi mungkin sampai hari ini justru tidak berjalan seperti yang teman-teman harapkan. Ada teman-teman yang sudah berjuang untuk belajar dengan serius, tetapi ada beberapa mata pelajaran tertentu teman-teman kesulitan untuk mengerti. Teman-teman sudah belajar berbulan-bulan di rumah dan mungkin saat ini sudah jenuh, bosan karena hampir setiap hari melihat layar gadget atau handphone atau laptop. Teman-teman yang dicintai oleh Tuhan, mungkin juga ada di antara kita yang berdoa untuk usaha dan pekerjaan orang tua kita. Tetapi ketika kita terus berdoa, justru sampai hari ini tidak ada perubahan, justru mengalami yang namanya penurunan. Ada di antara teman-teman yang berdoa untuk kesembuhan daripada orang tua, tetapi ternyata sampai pada hari ini tidak juga sembuh. Teman-teman berdoa untuk orang tua agar mereka percaya menerima Tuhan Yesus, tetapi sampai hari ini mereka juga belum percaya. Teman-teman sudah berusaha, sudah berjuang. Ada di antara teman-teman yang sudah lulus kuliah, mencoba memasukkan lamaran, mencoba mencari pekerjaan, tetapi sampai hari ini belum juga dipanggil atau juga belum mendapatkan pekerjaan. Ada teman-teman yang sudah berkomitmen untuk tidak mengunjungi situs-situs yang tidak seharusnya. Tetapi di dalam perjuangan itu teman-teman jatuh lagi dan jatuh lagi. Pertanyaannya adalah, ketika teman-teman ada di dalam situasi yang sulit seperti yang saya sebutkan di atas, apa yang saya dan teman-teman lakukan? Beberapa waktu lalu ada sebuah judul lagu yang menarik yang baru rilis, judulnya Putus atau Terus. Tentunya itu konteksnya berbeda ya, itu pasangan satu dengan yang lain. Tetapi di dalam konteks kita, di dalam pergumulan kita menyerah atau datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tema besar selama bulan ini yaitu persisten, kegigihan, menjadi remaja yang gigih, yang tangguh. Teman-teman masih ingat minggu pertama kita bahas tentang apa? Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana sebagai remaja kita memiliki mimpi yang besar, yang mulia. Dan kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Minggu yang kedua kita belajar bagaimana sebagai remaja kita memiliki etos kerja. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Minggu yang ketiga kita sudah belajar bagaimana sebagai remaja kita jangan pernah melupakan ajaran Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hari ini sebagai penutup di dalam rangkaian tema persisten, kegigihan. Hari ini kita belajar apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita bangun sejauh ini, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kita harus memiliki spirit, kita harus terus semangat dan terus berjuang dan tidak menyerah. Karena itu teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu terus berjuang?
berdasarkan Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 8. Mengapa kita perlu terus berjuang? Setidaknya saya mencatat ada 2 alasan. Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Teman-teman, ayat ini jelas memberitahu kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan tidak hanya bijak tetapi juga memberikan hikmat. Dan itu lebih dari apapun yang mampu dilakukan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Jauh sebelum bagian ini, Ayub juga dengan jelas mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita bisa lihat di dalam Ayub 12 ayat 13. Apa itu hikmat? Teman-teman, secara sederhana, hikmat memiliki pengertian, kemampuan untuk mengolah pikiran sehingga menghasilkan tindakan yang benar. Hikmat itu selalu bersifat praktis, bukan sekedar teori. Karena itu sebagai remaja kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga setiap keputusan kita berkenan kepada Tuhan. Dari mana sumber hikmat? Dari Tuhan. Teman-teman yang dicintai oleh Tuhan, ada satu kisah yang menarik yang dicatat oleh Alkitab. Satu kali ada seorang raja yang pergi ke Gibeon. Gibeon itu adalah salah satu tempat yang besar untuk mempersembahkan korban. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada sang raja. Di dalam mimpi dan pada malam hari Tuhan bertanya, berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sekali lagi, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Singkat cerita, sang raja menjawab, berikanlah hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, agar hambamu dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Teman-teman, di mata Tuhan permohonan daripada sang raja ini adalah sangat baik. Respon daripada Tuhan, Tuhan berkata, maka aku Tuhan melakukannya sesuai dengan permintaanmu. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Siapakah raja yang dimaksud? Minggu kedua sudah dibahas. Daud? Saul? Yang benar adalah Raja Salomo. Teman-teman, terbukti ketika ada 2 perempuan yang menghadap di hadapan raja. Mereka mengadukan perkara mereka. Mereka tinggal di satu rumah yang sama. Mereka memiliki bayi. Salah satu dari perempuan itu bayinya meninggal. Kemudian mereka mengadukan kepada raja. Perempuan yang pertama mengatakan, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Kemudian perempuan yang kedua juga berkata demikian, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Raja berkata demikian. Yang seorang berkata, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Apa yang dilakukan oleh raja? Raja berkata, ambilkan aku pedang. Penggalah anak itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang pertama itu ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh raja, timbul belas kasihan di dalam dirinya. Dia berkata, berikanlah bayi itu kepada perempuan yang satu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi perempuan yang kedua berkata, supaya jangan untukku, supaya jangan untukmu, penggalah. Tiba saatnya Raja Salomo untuk mengambil keputusan. Apa yang dilakukan? Dia berkata, berikanlah bayi yang hidup itu kepada perempuan yang berkata, sekali-kali jangan membunuh dia. Itu adalah ibu yang sesungguhnya. Wow, luar biasa. Mengapa Raja Salomo dapat mengambil keputusan tersebut? Karena Allah yang memberikan hikmat kepadanya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita perlu terus berjuang? Yang pertama, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Yang kedua, mengapa kita perlu terus berjuang? Karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Teman-teman, satu-satunya sumber pertolongan sejati kita adalah Tuhan. Ayat 7 dan 8 menjelaskan bahwa Tuhan menyediakan pertolongan. Pemazmur juga pernah berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya sumber pertolongan kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memegang kendali atas seluruh ciptaannya, Allah yang mengatur, Allah yang mengontrol. Dan tidak ada satupun yang luput daripada kendali daripada Tuhan. Ketika saya dan teman-teman mulai lemah, mulai putus asa, ingin mundur, teman-teman ingat, ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Ayo jujur, ketika teman-teman mengalami kesulitan, ingin mundur, pertama-tama biasanya siapa yang teman-teman cari untuk mencari pertolongan? Adakah saya dan teman-teman pertama-tama datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongan? Tetapi pertolongan tersebut diberikan kepada orang yang jujur, orang yang tidak bercela lakunya, orang yang setia kepada Tuhan. Hari ini kita belajar mengapa kita perlu terus berjuang, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Dan yang kedua adalah karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Apa aplikasinya bagi kita? Teman-teman, ini sangat praktis. Aplikasinya setidaknya ada 2 juga. Yang pertama, mari kita terus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Koko ulangi sekali lagi. Mari kita terus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Allah itu memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Apa yang selama ini saya dan teman-teman minta kepada Tuhan? Kesehatan, umur panjang, studi yang lancar, keberhasilan. Oke, itu semua baik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah saya dan teman-teman berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Mari kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Sebelum memulai aktivitas teman-teman, aktivitas apapun, di rumah, di dalam pelayanan, mari berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Sebelum belajar online, berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan. Supaya ketika teman-teman mengikuti pelajaran, teman-teman mengerti. Karena Tuhan memberikan hikmat. Karena teman-teman berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah jenuh, sudah lelah. Karena sudah berbulan-bulan kita ada di dalam situasi yang tidak mudah. Mari berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Supaya kita dapat melakukan satu kegiatan yang tetap produktif. Mari berdoa minta hikmat. Adakah yang saat ini sedang bergumul dengan studi? Berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Nanti masih bingung mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana, di kota mana, mau tetap di dalam negeri atau keluar negeri. Mari berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Karena terkadang yang menjadi masalah adalah keinginan kita dengan keinginan orang tua biasanya ada yang berbeda. Berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Teman-teman, seperti apa hikmat itu sih? Koko akan bacakan salah satu ayat favorit Koko di dalam Amsal 16 ayat 16. Teman-teman boleh buka Amsal 16 ayat 16. Koko akan bacakan bagi kita. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 16.
Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Mungkin salah satu langkah konkret yang teman-teman bisa, seperti yang Koko lakukan sekarang. Koko ngeprint Amsal 16 ayat 16 seperti ini. Teman-teman bisa tempelkan itu di dekat meja belajar, di dinding yang teman-teman bisa lihat supaya terus mengingatkan teman-teman. Amsal 16 ayat 16 yang mudah teman-teman baca supaya mengingatkan teman-teman untuk terus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Atau post di IG atau di story supaya mengingatkan bahwa memperoleh hikmat itu sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Teman-teman, yang kedua, apa aplikasinya? Mari kita berdoa terus minta hikmat. Dan yang kedua, mari kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ditekankan di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan tadi di dalam Amsal yang kedua ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Mari kita berjuang menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Teman-teman, sedikit kesaksian. Beberapa hari yang lalu, Koko berbelanja di minimarket yang ada di bawah tempat tinggal Koko. Koko berbelanja untuk beberapa kebutuhan. Setelah transaksi, Koko bayar dan kasir mengembalikan uang. Koko tidak periksa lagi, langsung ambil, kemudian masukkan di dalam kantong, kemudian Koko naik ke atas. Sampai di atas, saya mengeluarkan uang tersebut dan akan memasukkan ke dalam dompet. Ternyata uang kembalian itu lebih 50.000. Saya kemudian memeriksa kembali struknya. Oh iya, benar kok, seharusnya tidak seperti ini kembaliannya. Ini lebih 50.000. Muncul godaan di dalam diri saya. Tidak perlu. Ini kan bukan kesalahan saya. Ini rezeki buat saya. Atau tidak, ini bukan uang saya. Saya harus kembalikan. Kemudian saya tidak tenang. Saya turun ke bawah untuk mengembalikan. Ternyata kasirnya sudah shift, sudah ganti shift, sudah bukan dia lagi. Saya balik lagi dan saya masih memegang kembali uang itu 50.000. Besok harinya kemudian saya turun kembali, kemudian mengembalikan kembali. Saya bilang, "Teh, ini kembalinya lebih kemarin saya belanja, ini struknya." "Oh iya, terima kasih, terima kasih." Dalam hal ini bersyukur kepada Tuhan, Koko diingatkan untuk berlaku jujur. Bukan berarti Koko sempurna. Koko juga pernah jatuh, pernah gagal. Tapi di dalam hal ini saya diingatkan bahwa ini bukan milik saya. Saya harus kembalikan. Kalau teman-teman berada di pihak Koko, bagaimana? Akan tetap mengambil uang itu atau mengembalikan? Mari kita berjuang untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Bukan hanya jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berlaku celanya. Mari kita berjuang agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin ini tidak mudah. Teman-teman, setiap kita punya pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Saat ini bukan waktunya untuk menyerah. Sekarang waktunya untuk berjuang. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Mungkin kita sudah sangat lelah, kok capek, kok bosan. Don't give up. Pandanglah kepada Kristus Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi saya, mengasihi teman-teman. Ingatlah selalu kepada kasih-Nya yang sudah menebus saya dan teman-teman di atas kayu salib. Ketika kita lemah, ketika kita mulai putus asa, ketika kita ingin menyerah, ingat ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi saya, mengasihi teman-teman, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Kita belajar untuk terus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, terus berjuang, hidup berkenan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam pergumulan kami yang berbeda satu dengan yang lain, Tuhan mampukan kami untuk terus berjuang karena Engkau adalah sumber hikmat. Dan tolong kami terus untuk berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan bagi setiap kami. Ketika kami lemah, kami putus asa. Ajar kami untuk datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya sumber pertolongan bagi setiap kami. Mampukan kami untuk terus berjuang, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, mampukan kami tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri kebaktian pada hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya cinta kasih dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk terus berjuang. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, teman-teman, ambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Halo Eras Generation, happy Sunday and God bless you. Hopefully kita dapat berkat dari ibadah hari ini. Bersyukur kalau kita bisa mengakhiri bulan ini terus semangat dalam studi dan jadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kita. Jangan lupa juga persembahan diberikan via QR Code dan rekening yang tersedia. Nah teman-teman, bulan depan di bulan Oktober gereja kita itu masuk di bulan keluarga. Gereja kita ngadain banyak acara nih teman-teman yang gabung barengan sama orang tua dan para remaja. Nah terus banyak juga challenge-challenge, pokoknya berbagai movement. Jadi diharapin teman-teman bisa join di setiap kegiatan yang diadain ya. Terus jangan lupa juga buat tetap stay tune di medsos Rise Generation. Ada Instagram Live, official account lain, ada YouTube channel. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga buat saat teduh setiap hari ya teman-teman. Dan bertumbuh dalam care group masing-masing. See you next week guys. Rise Generation, Rise for him.